Terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke tahap kedua untuk tanya jawab pada para jemaah hadirin sekalian. Dipersilahkan untuk yang ingin bertanya untuk menambah pemahaman kita terkait rukun Islam maksudnya. Sambil menunggu yang lain, Riza kita tanya pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan hadis rukun Islam tadi, itu kan ada beberapa apakah cuma itu hadisnya? Maksud saya ada juga yang kita ketahui urut-urutannya itu kan yang terakhir itu haji ya, yang nomor 5 itu haji. Urutan ini kan sebenarnya menentukan menentukan urgensinya, kira-kira begitu. Ini sama maksud kekuatannya ya. Tadi kan yang kelima itu puasa Ramadan, ini ada yang kelima itu haji. Mungkin itu dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Baik, terkait tentang hadis yang ketiga ini, di mana urutannya Rasulullah SAW menyampaikan yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa Ramadan, ya gitu ya. Seakan-akan kenapa tidak berurut saja? Yang pertama memang beginilah Rasulullah SAW sampaikan terkait dengan hadis ini. Mengenai tentang urutan selanjutnya, kalau kita lihat dari segi kualitas dan kemampuan dalam melaksanakannya itu terdapat di dalam hadis Jibril, yaitu hadis di mana Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW pada saat itu, akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Rasulullah SAW menjawab, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait man istata'ta ilaihi sabila in istata' ilaihi sabila. Urutannya itu dijelaskan pada hadis Jibril gitu. Jadi yang pertama dari segi matannya atau daripada isi hadis memang beginilah untuk hadis ini. Tapi hal itu kemudian diurut oleh Rasulullah ketika menjawab daripada pertanyaan Jibril alaihi salam, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari memang yang paling utama adalah syahadat. Ya, karena apa? Syahadat ini kalau udah batal yang 4 ini nggak ada guna lagi. Ya. Tapi kalau seandainya ada orang yang meninggalkan sholat, tapi dia tetap syahadatnya kuat, tapi dia meninggalkan sholat ini bukan disebabkan karena dia tak yakin bahwa sholat itu tak wajib ya, dia tetap yakin wajib, tapi mungkin karena dia malas tidak sampai keluar daripada Islam. Artinya syahadatnya masih dapat, begitu selanjutnya. Nah, haji diletakkan pada nomor yang kelima karena itu ibadah bagi yang mampu. Syahadat wajib siapapun dia, sholat wajib siapapun dia, kemudian terkait puasa wajib ya, kemudian zakat itu kalau tak berzakat dijakati, kan itu aja gendangnya. Tapi kalau haji ini ada yang dia mampu, ada yang dia tidak mampu. Mungkin seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, terima kasih. Mungkin pada bapak yang lain yang bertanya. Sambil menunggu Ustaz, saya bertanya satu pertanyaan Ustaz. Tadi di awal Ustaz menyampaikan paling dasar dari fondasi rukun Islam ini adalah syahadat, yang mana apabila syahadatnya goyah maka yang lain pun akan diragukan. Yang menjadi pertanyaan di dalam pikiran saya, bagaimana kita menguatkan syahadat atau keyakinan kita tentang la ilaha illallah ini Ustaz, sementara di banyak pengetahuan zaman sekarang udah mulai berlogika, kan banyak pemahaman ini Ustaz. Jadi mohon penjelasan kita bagaimana kita menguatkan keyakinan itu supaya benar-benar kokoh sehingga tidak tergoyahkan dengan masukan-masukan dari banyaknya pemikiran-pemikiran di zaman sekarang. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, syukran. Ya, terkait kita
kuat dalam beragama dan menjalankan agama ini tentu berlandaskan daripada dalil-dalil gitu. Ada dalil terbagi dua, ada dalil naqli, ada dalil aqli. Dalil naqli itu adalah dalil yang dia tertulis ya, seperti Al-Qur'an, hadis ya, artinya itulah menjadi referensi kita. Kalau ada orang yang memiliki pendapat tapi menyelisihi daripada dalil naqli itu, maka wajib untuk ditolak. Ya, misal mengatakan bahwa Tuhan itu 2, 3 dan lain sebagainya, sedangkan dalam dalil naqli kita mengatakan bahwa Allah itu 1 dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini perlu kita membaca banyak literatur, ya, banyak membaca kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah tentang kembali kita kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang lazim dan lain sebagainya, sehingga kokoh kembali akidah kita bahwa kan ada itu dulu waktu SD kita atau ibtidaiyah itu belajar ya tentang wahdaniyah, iradat, tentang sifat wujud dan lain sebagainya, itu diperkokoh kembali, mungkin barangkali sudah lupa. Nah, jadi dalil-dalil naqli tadi itu ya yang mengokohkan itu tadi didalami. Bahkan dalam ayat kursi sendiri itu masya Allah itu saja itu luar biasa kalau betul-betul kita paham makna ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai akhirnya itu. Ya, ada ulama yang membahas itu masya Allah ya, dalamnya luar biasa. Jadi kita baca hal-hal yang seperti itu, atau ikuti kajian-kajian akidah, ikuti kajian-kajian tauhid, tapi yang betul-betul kita yakini sumbernya atau narasumbernya yang muktabar, muktamad, yang bisa diandalkan ya untuk kejernihan daripada akidah kita. Karena akidah ini luar biasa. Dalam hal bab akidah tidak boleh ada ikhtilaf. Kalau dalam bab fikih ikhtilaf itu biasa. Masalah takbir beda, gaya dalam berwudu membasuh kepala bisa tapi kalau akidah ini enggak. Akidahnya harus duduk dia, enggak boleh ini kita terjadi perbedaan pendapat. Rasul bagi kami ada 27 kata itu enggak bisa. Itu hal yang sudah hal yang tetap, tidak boleh. Malaikat yang wajib diimani bagi kami 12 dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Jadi itu. Yang kedua, juga untuk mengokohkan kita tidak hanya kepada dalil naqli, tapi juga ada disebut dengan dalil akli. Dalil akli yaitu dalil yang menggunakan akal. Nah, contoh misalnya dalam bertafakkur. Bukankah dulu Ibrahim kokoh tauhidnya, kokoh imannya ketika dia melihat fenomena di alam ini, ketika dia lihat bintang, ketika dia lihat matahari, pada saat itu akalnya bekerja, ini pasti ada Tuhan, tidak mungkin ada seperti ini. Kemudian sampai dia mengambil keputusan bahwa tentu semua ini ada yang menciptakan, dialah Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian kenapa kalian tidak mau melihat, kata Allah dalam Al-Qur'an. Jadi dua pendekatan ini insya Allah itu akan mengokohkan daripada tauhid dan akidah kita. Allah a'lam bishawab. Sebelum Ustaz, mungkin yang lain Bapak Ibu kita beri kesempatan juga. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Contohnya gimana Pak? Misalnya sholat lima waktu yang kita ambil. Pada saat subuh kita menggunakan riwayat hadis yang tidak pakai kunut, tapi yang lainnya kita menggunakan hadis yang lain. Itu cuma amal ibadah kita itu jadinya kayak bercampur ada dasarnya gitu Ustaz. Apakah ini juga diterima atau tolak Ustaz? Baik. Terima kasih. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang amal itu tidak ada perintah kami di dalamnya, maka amal itu tertolak.
Jadi amal itu diterima disebabkan dua hal. Yang pertama ikhlas. Kepada siapa amal itu? Yang kedua dia harus sesuai dengan syariat. Nah, kita beribadah ini kan punya contoh ya, ada role modelnya, kemudian ada yang kita ikuti. Dan kita hari ini dipermudah dengan adanya mazhab-mazhab itu. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan lain sebagainya. Bahkan dulu lebih daripada 4 mazhab. Mazhab itu banyak. Tapi hari ini yang masih kuat dan banyak pengikutnya adalah 4 mazhab besar tersebut. Nah, untuk itu kita dipermudah hari ini. Tidak harus membaca seluruh kitab fikih. Tapi kita ikuti saja model ataupun ibadahnya versi Syafi'i, itu sudah mudah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sudah menelitinya, kita tinggal mengikutinya, kan begitu. Ilmu pengetahuan ini kan sifatnya dia berkembang dan lain sebagainya, tidak bisa dipisahkan. Yang menjadi masalah tadi, kalau misalnya kita sholat subuh menggunakan mazhab ini, kemudian ketika zuhur kita berbeda mazhab dan lain sebagainya, prinsipnya selama di situ masih ada dasarnya langsung ke Rasulullah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah gitu. Contoh, kita sendiri yang meneliti hadisnya, ayatnya, kita teliti. Oh, saya dalam hal ini lebih setuju kepada imam ini. Dalam ibadah ini saya setuju. Berarti kan kita sudah menyamakan level kita sama imam itu secara tidak langsung. Kan gitu dia. Iya. Kenapa? Karena kita dalam hal ini kita tidak setuju. Berarti kan kita menganggap, saya sama dengan Anda. Anda berpendapat begitu, saya boleh dong berbeda. Nah, ini dia masalahnya seperti itu. Apakah ini sah-sah saja? Tapi kalau kita tunduk kepada suatu mazhab, nanti kan kita lebih mudah ketika nanti di akhirat misalnya, kenapa kamu beramal seperti itu? Saya ngikut imam tersipulan, ya Allah. Nanya aja sama dia. Karena dia imam kami gitu. Dia akan berargumen, dia akan memberikan hujah pada saat itu. Tapi prinsipnya boleh, Pak. Ya, boleh. Bahkan dalam satu keadaan tertentu pun kita yang selama ini itqon ya, artinya betul-betul syafi'i tulen, dalam satu keadaan tertentu boleh kita berpindah mazhab, atau istilah lain disebut dengan talfik. Contoh, dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit orang yang sedang berwudu maka membatalkan, baik ada syahwat ataupun tidak ada syahwat. Dalam mazhab Hanafi makna sentuhan di situ adalah jima'. Dalam mazhab Maliki sentuhan yang bersyahwatlah yang membatalkan. Nah, kita Syafi'i mau ada syahwat atau tidak, maka itu batal. Masalahnya ketika kita umroh atau haji, pakai kain ihram terbuka, selalu bersentuhan. Mau wuduknya toiletnya dibawa lagi pakai eskalator, kan gitu kan. Naik ke atas bersentuhan, itu tawaf nggak selesai-selesai. Akhirnya dalam hal ini boleh kita berpindah dalam keadaan tertentu. Jadi sah saja, gitu Pak. Allah a'lam bishawab. Syiriknya gimana, Pak? Misalnya gini, Ustaz. Syirik yang macam mana yang Ustaz maksud tadi? Misalnya saya berobat, oh iya, kan seharusnya Allah yang menyembuhkan, kita larikan ke situ, Ustaz. Ini kita berpendapat ya dokter ini yang menyembuhkan. Apakah itu menodai tauhid kita ya, Ustaz? Atau yang seperti apa yang dinyatakan seperti yang Ustaz maksudkan tadi, Ustaz? Demikian. Iya. Syirik itu dari kata syaraka. Syaraka itu yang artinya dia lebih daripada satu. Ya, jadi kalau ada perusahaan itu disebut dengan serikat, organisasi juga serikat. Jadi asal katanya sama, syarika, yaitu melebih daripada satu, kan gitu. Kalau serikat, berserikat dan lain sebagainya. Nah, jadi kita menyembah atau yakin tidak hanya kepada Allah semata. Bukan kepada Allah, tapi kita yakini ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Ya. Dalam hal ini kata ulama tauhid ada dua. Yang pertama, yakin bahwa ada wujudnya sama seperti Allah. Nah, ini. Maka ada berhala, ada mereka visualisasikan atau mereka adakan benda itu. Yang kedua, wujudnya tidak, tetapi kekuatannya. Gitu. Ada kekuatan yang bisa menolak bala, ada kekuatan yang bisa mendatangkan manfaat selain daripada Allah, sampai kepada titik keyakinan hal ini pun bisa dianggap sebagai syirik, seperti itu. Jadi dia dua, Pak, baik dalam bentuk wujudnya, bendanya, zatnya. Yang kedua adalah perilakunya atau perbuatannya, seperti itu.
Nah, jadi kalau kita berobat, ketika kita berobat, kemudian kita yakin bahwa dokter itu yang yang memberikan kesembuhan. Dokter itu kan memberi obat, yang memberikan kesembuhan Allah. Sampai keyakinan bahwa dokter itu hati-hati, itu bisa masuk kepada ranah syirik itu. Nah, Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, mungkin tidak ada lagi yang bertanya, mengingat waktu juga sudah hampir pukul 2. Semoga dengan pertanyaan-pertanyaan ini menambah kemauan kita dan mendapat ridha Allah, sebagaimana Rasulullah menyampaikan juga bahwasanya mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman agama dan mendapat ridha Allah. Oke, selanjutnya mohon ditutup Ustaz dengan doanya. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Kita akhiri penderitaan ini. Baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman wa 'amalan salihan. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim. Allahumma barik lana fi hadha syahri Ramadan. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'al ahlana ahlal Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.